Wabarakatuh. Pimpinan MPR pada 13 Agustus yang lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibicarakan adalah mengenai rencana MPR untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR menginginkan ada kewenangan dari MPR untuk membuat pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang di era Orde Baru dikenal sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pimpinan MPR menginginkan MPR mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan membuat pokok-pokok haluan negara. Rencananya akan ada penambahan satu ayat di pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kewenangan MPR. MPR juga menginginkan ada amandemen terhadap pasal 23 mengenai kewenangan DPR untuk menolak RAPBN dari pemerintah jika tidak sesuai dengan PPHN. Seperti apa urgensi dari amandemen tersebut dan bagaimana mekanismenya, kita akan bahas dalam polemik Trijaya Network dengan tema amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk apa? Selamat pagi pendengar Trijaya. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali di program polemik untuk edisi hari ini, Sabtu 11 September 2021. Margis Arif kembali hadir menjadi host Anda dan akan menemani Anda berbincang bersama narasumber kami yang berkompeten hingga jelang pukul 12 siang hari nanti. Anda bisa ikutan berpartisipasi dalam program polemik, sampaikan kalau ada pertanyaan, tanggapan, komentar, masukan juga boleh ya. Silakan monggo di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Alhamdulillah kami saat ini sudah bertemu dengan narasumber kami. Langsung saja saya sapa Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi seluruh pendengar dan pencinta Trijaya FM. Sehat ya Pak Hidayat? Kita sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun waktunya untuk Trijaya FM pagi hari ini Pak Hidayat. Kita juga sudah bersama juru bicara Presiden Republik Indonesia yang sudah lama banget nggak turun ke jalan ya. Saya sapa Fazrul. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fazrul. Sapaan turun ke jalannya itu. Oh, turunkan. Oke, baik. Sehat ya Mas Fazrul ya. Pak Hidayat, Zainal Muhdar, Arifin Muhdar. Kemudian juga teman-teman seluruh pendengar di Trijaya. Salam sehat. Semoga kita lolos dari pandemi COVID-19. Amin. Terima kasih Mas Fazrul waktunya untuk Trijaya FM. Kita juga sudah bersama pakar hukum tata negara dari UGM Yogyakarta. Saya sapa Zainal Arifin Mukhtar. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Zainal. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Sehat ya Mas Zainal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jogja aman Mas Zainal? Masih aman. Masih aman. Alhamdulillah. Berhati nyaman ya jelas Jogja berhati nyaman ya. Berhati nyaman. Siap. Terima kasih matur suwun Mas Zainal. Kita masih menantikan juga sambungan dengan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB, Gus Jazil Fawait, dan juga nanti akan bergabung bersama kita insya Allah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI, Abdul Rahman Taha. Yang pertama saya ke Pak Hidayat dulu. Pak Hidayat, tadi saya sudah menyinggung mengenai pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Sebenarnya agendanya terkait waktu itu persiapan untuk pidato kenegaraan ya. Nah, ada pembicaraan mengenai amandemen ini memang inisiatif dari pimpinan MPR atau bagaimana Pak Hidayat? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Jadi pada waktu pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Negara di Bogor, sesungguhnya pertemuan semacam ini adalah pertemuan yang biasa dan rutin bisa diselenggarakan antara pimpinan lembaga negara. Pimpinan lembaga negara itu ada forum namanya Forum Konsultasi Pimpinan Lembaga Negara. Jadi pertemuan-pertemuan semacam itu sering dilakukan dengan Presiden, dengan MK, dengan MA, dengan pimpinan lembaga-lembaga negara yang lain. Apalagi, ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, temanya sesungguhnya memang adalah dalam rangka untuk mempersiapkan dan mengkomunikasikan tentang sidang tahunan MPR yang di sana akan ada acara atau agenda pidato Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara menyampaikan kinerja daripada lembaga-lembaga negara di hadapan sidang paripurna MPR. Itu yang paling utama dan itu sesuatu yang
perlu terus kami komunikasikan karena ada beragam perkembangan-perkembangan terkait dengan masalah COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, bahwa kemudian tadi Anda menyebutkan tentang beberapa hal, pertama saya harus sampaikan bahwa saat itu karena kondisi COVID-19, saya tidak bisa ikut hadir ke Istana Bogor, jadi saya tidak hadir di tempat. Yang hadir di tempat nanti adalah Gus Jazilul Fawaid. Jadi beliaulah kalau dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa pesantrennya saksi langsung gitu ya, beliau syahid yang melihat dan mengikuti secara langsung. Saya tidak ikut hadir karena kondisi yang tadi saya sebutkan. Tetapi pertemuan itu sesungguhnya sudah disepakati dalam rapat pimpinan MPR sebelumnya. Jadi dalam rapat pimpinan MPR diselenggarakan melalui luring dan daring. Saya ikut hadir dalam rapat itu dan memang disepakati untuk bertemu dengan Presiden. Dan memang agendanya adalah yang disepakati waktu itu adalah untuk menyampaikan tentang persiapan dan kesiapan dan bagaimana menyelenggarakan sidang tahunan MPR pada kali ini dalam kondisi COVID-19 yang masih berkembang dengan segala dinamikanya. Bahwa kemudian ada hal yang terkait dengan PPHN, ya saya harus sampaikan apa adanya gitu ya. Sesungguhnya pernyataan atau ungkapan bahwa pimpinan MPR mengusulkan atau pimpinan MPR berencana untuk mengamandemen itu tidak benar. Pimpinan MPR tidak berencana untuk melakukan amandemen karena amandemen itu bukan domainnya pimpinan MPR. Amandemen itu adalah domainnya anggota MPR mengusulkan perubahan sesuai dengan pasal 37 ayat 1, 2, 3 dan 4. Nah, sesuai dengan pasal 37 ayat 1 dan 2, pimpinan MPR nanti domainnya di pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 untuk menyelenggarakan sidang paripurna. Jadi yang disampaikan perkiraan saya adalah bukan pimpinan MPR berkehendak atau pimpinan MPR mengusulkan, tapi mungkin Pak Bambang Susatyo menyampaikan perkembangan yang ada di MPR di mana MPR melaksanakan amanah daripada MPR sebelumnya yang merekomendasikan untuk melakukan kajian, sekali lagi kajian terkait dengan masalah kemungkinan menghadirkan sistem tata negara yang kemudian bisa menghadirkan GBHN atau kemudian namanya disebut PPHN. Nah, kajian ini atau rekomendasi itu juga sekaligus disebutkan di sana bahwa dengan tetap memperhatikan pendapat dari dua fraksi yang tidak setuju dengan amandemen tapi setuju dengan PPHN atau GBHN tetapi tidak melalui amandemen tetapi melalui undang-undang saja. Di antara fraksi itu adalah PKS. Jadi PKS sejak dari periode yang lalu sudah bersikap bahwa PPHN diperlukan tapi tidak perlu melalui amandemen, cukup melalui penguatan undang-undang yang sudah ada. Nah, itu catatan itu juga disampaikan di dalam rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan MPR pada periode yang sekarang. Periode yang sekarang sesuai dengan rekomendasi tersebut menyelenggarakan kajian. Nah, kajian itu dikelola di Badan Pengkajian di salah satu alat kelengkapan MPR, diketuai oleh Pak Jarod Saiful Hidayat di bawah koordinasi dari Wakil Ketua MPR Pak Syarifuddin Hasan. Kajian itu mereka lakukan dan mereka kemudian laporkan kajian itu kepada pimpinan MPR. Nah, perkiraan saya itulah yang disampaikan oleh Ketua MPR Pak Bambang Susatyo ketika berjumpa dengan Bapak Presiden di Istana Negara, menyampaikan perkembangan pelaksanaan MPR terhadap rekomendasi yang diberikan oleh MPR sebelumnya berupa kajian terhadap masalah PPHN ini. Jadi saya yakin Pak Bambang Susatyo juga sangat paham bahwa pimpinan MPR tidak punya kewenangan konstitusional untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar menghadirkan PPHN atau mengubah pasal 3 atau pasal 23. Itu bukan kewenangannya pimpinan MPR, itu adalah hak konstitusional anggota MPR untuk mengusulkan. Itu kalau babnya adalah tentang PPHN. Sementara sesungguhnya yang paling ramai di publik tentang amandemen ini bukan PPHN, Mas. Yang paling ramai adalah tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Itu yang saya yakin berkali-kali Bang Fajrul juga mengingatkan kembali sikap dari Bapak Presiden yang menolak dengan amat sangat lugas dan amat sangat tegas. Demikian. Oke. 3 periode bukannya sudah case close, Pak Hidayat? Case close menurut kami case close. Tapi kan tetap saja ada yang terus ngompori untuk tetap membuka hal itu. Beres. Ya. Kalau menurut saya case close, menurut Pak Fajrul case close, ya. Dan tapi kan yang ngompori ya ada saja, justru dengan di case close itu malah semakin semangat gitu ya. Tapi jelas kalau rujukan kita konstitusi, rujukan kita semangat reformasi, mestinya sudah case close sejak kemarin-kemarin. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara di MPR, arus utamanya seperti apa Pak Hidayat untuk amandemen ini? Apakah memang tadi kajiannya sudah selesai,
sehingga perlu segera diwujudkan, atau memang belum ada urgensi sebenarnya di MPR untuk melakukan amandemen? Kajian belum selesai. Kajiannya belum selesai karena memang juga ditargetkan selesainya di akhir 2021 untuk kemudian bila selesai, apapun bentuk selesainya, karena bentuk selesainya itu bisa jadi seperti yang direkomendasikan sebelumnya. Ada yang setuju dengan amandemen, ada yang setuju dengan TAP MPR, ada yang tidak setuju amandemen, setujunya dengan penguatan undang-undang, dan ada faktor baru DPD. Mereka mempunyai sikap yang khas DPD, yaitu setuju bila usulan mereka untuk penguatan kewenangan DPD disetujui. Ya, ini kan varian baru lagi, yang lain lagi. Sementara untuk menyetujui usulan DPD itu juga permasalahan yang juga tidak mudah, karena saya tidak yakin bahwa fraksi-fraksi dari DPR akan begitu saja bisa menyetujui. Itu juga masalah yang lain. Jadi sampai hari ini itu masih sebatas kajian sebagaimana rekomendasi daripada pimpinan MPR sebelumnya. Tapi kalau dari atmosfer di MPR sendiri, saya tidak mendengar baik dari pimpinan MPR maupun anggota MPR yang mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar secara formal, apalagi untuk kemudian menghadirkan perubahan terkait dengan pasal 3 maupun pasal 23 tentang PPHN dan tadi tentang DPR tadi itu, maupun apalagi pasal 7 terkait dengan masalah perpanjangan masa jabatan presiden, periodisasinya, maupun pasal 21E ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan kemungkinan presiden ditambahi masa jabatannya 3 tahun atau berapapun, sehingga kemudian pemilihan umum presiden tidak lagi bisa diselenggarakan per 5 tahunan sebagaimana perintah daripada konstitusi. Oke, jadi kalau kita bicara mekanisme dan tata cara amandemen, belum sedikit pun yang dilakukan ya, Pak Hidayat di MPR? Karena belum ada yang mengusulkan. Kalau belum ada yang mengusulkan, terus melakukan apa? Kan nggak bisa melakukan apapun. Iya, oke. Tapi kalau menurut Pak Hidayat, mengapa isu amandemen kok begitu kencang di luar? Ya, sebenarnya sih yang mengencangkan bukan MPR ya. Yang ngencangin kan dari luar MPR itu, yang rame-rame mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden, yang meributkan tentang masalah amandemen PPHN bisa menjadi pintu masuk untuk perpanjangan masa jabatan presiden, itu kan bukan MPR. Bukan MPR yang meramaikan hal itu. Ya, tapi dari publik, termasuk dari media kan paling senang kalau ada kompor-kompor kayak begini. Selalu ada berita di mana-mana kan. Iya. Media loh, Mas Fazrul, bukan radio yang disebut media. Media elektronik. Media elektronik ya. Di antaranya. Oke, matur suwun. Di antaranya. Oke, baik. Baik, Pak Hidayat, matur suwun. Nanti kita ngobrol lebih lanjut, Saya juga ingin menyapa dulu, sudah hadir bersama kita anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI yang tadi disinggung oleh Pak Hidayat. Saya sapa Abdul Rahman Taha yang akrab dipanggil Bang ART ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang ART. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas. Saya baru landing ini di Makassar. Jadi dalam kendaraan. Selamat Pak. Izinkan saya, Pak Nur Wahid, Ustadz, Pak Wakil Ketua, Pak Jazilul. Hati-hati, sehat terus Pak. Ya, insyaallah. Gus Jazil belum berserta ini. Mas Farjul, mohon izin saya ke Bang ART dulu ya, karena silakan. Singgung mengenai Badan Pengkajian MPR. Nah, kalau di Badan Pengkajian MPR sudah sampai berapa persen prosesnya kalau kita bicara tadi yang disinggung Hidayat mengenai usulan atau wacana terhadap amandemen konstitusi? Jadi alhamdulillah, terima kasih Mas, bahwasanya kami di pengkajian apa yang telah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, dalam hal ini Pak Nur Wahid, memang itu benar, itulah sebuah proses jalannya. Bahwasanya kami kalau di Badan Pengkajian khususnya itu tidak pernah membahas hal-hal tersebut, baik mau daripada amandemen ini belum ada. Cuma kami menindaklanjuti daripada rekomendasi periode sebelumnya, bahwa itu ada 7 rekomendasi, di mana menghadirkan PPHN, yang kedua kewenangan daripada MPR itu sendiri, daripada DPD pun juga begitu. Jadi ada 7 rekomendasi lah yang kami sementara masih melakukan sebuah proses pengkajian dan belum ada memutuskan sesuatu bahwa mau perpanjangan periodisasi, pengunduran pemilu. Ini kan terkait dari pasal-pasal di Undang-Undang Dasar jika ini terjadi, dan ini saya yakin ya bahwasanya semua partai, baik partai Golkar pun tidak akan menyetujui, dan begitupun di DPD. Jadi itulah ya bahwasannya ingin terjadi di
pengkajian bahwasanya kami belum ada melakukan, bahwa hari ini kami kerja masih mendengarkan daripada narasumber kajian-kajian itu kami terima. Jadi gitu, Mas. Oke, soal PPHN sampai sejauh mana? Artinya apakah finalisasinya sudah mendekati akhir atau bagaimana? Kami masih meramu. Ibarat kami ini di badan pengkajian adalah koki yang lagi memasak, sementara meramu dan menyusun sebuah konstruksi apa yang disampaikan Pak Nur Wahid tadi, bahwasannya dalam bentuk hukumnya apa? Apakah melalui undang-undang, apakah diletakkan di TAP DPR. Jadi kami masih meramu, Mas. Masih berjalan prosesnya. Oke. Baik, jadi MPR sebagai yang punya kewenangan justru belum ada rencana untuk lebih jauh lagi terkait hal-hal tadi ya, Bang RT. Kalau itu hal-hal itu yang jelas kami pokok pada satu, bahwa kami lagi mengkaji bagian daripada PPHN itu. Belum ada lagi lari ke lain-lain dulu. Belum, masih fokus pada PPHN. Oke. Dan belum ada laporan juga kepada pimpinan MPR misalnya sudah sampai sekian prosesnya sehingga mungkin bisa disampaikan ke Presiden gitu. Belum ada pembicaraan. Kemarin kami sudah melahirkan sebuah putusan. Cuman kami kan masih menerima masukan-masukan lagi. Jadi bahwasanya mungkin yang apa yang disampaikan Pak Nur Wahid tadi memang prosesnya begitu Pak Jarod pimpinan di badan pengkajian ini, kan ada Bang Jarod, ada Kang Agung Nanjar, Benny Kaharman, dari DPD unsur itu Ibu Fahira, mungkin sudah melaporkan ke pimpinan MPR, maka dari itu saat itu mungkin Pak Ketua MPR melaporkan ke Presiden hal ini, maka ada muncul isu amandemen itu, karena kami menindaklanjuti daripada rekomendasi periode sebelumnya, tapi tahap adalah PPHN fokus dulu, gitu. Kalau hal-hal lain mau jadi Pandora itu nanti urusan, Mas. Kita lihat. Baik. Baik. Ini jadi ramuan belum matang sudah disajikan nih oleh Bang Putut ya. Benar, betul. Baik. Terima kasih Bang ART. Sekarang saya ke Fadzul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Mas Fadzul, waktu di pertemuan di Bogor hadir atau tidak? Itu pertemuan sifatnya internal. Kalau semua sifatnya internal, berarti yang bisa hadir cuma Presiden dengan yang tamu undangan. Dan biasanya yang menyampaikan keluar, Presiden tidak. Kalau Presiden mau, bisa, tapi biasanya beliau tidak menyampaikan pertemuan internal, biasanya tamu yang diundang yang menyampaikan keluar. Kalau pertemuan terbatas, itu bisa hadir. Nah, jadi kalau ini pertemuan internal, lain. Tapi sebenarnya ini sudah lengkap tadi, ini Pak Hidayat Nur Wahid dengan Pak Abdurrahman Taha menjawabnya. Ini jadi sebenarnya ini waktu diskusinya udah selesai nih. Nah, tadi benar bahwa kami diberitahu juga bahwa pertemuan internal itu memang hanya membahas tentang rencana pidato Presiden di MPR ya. Kan biasa pidato tahunan di MPR, yaitu DPR, DPD, DPR itu untuk disampaikan oleh Presiden mengenai penilaian terhadap apa yang terjadi tahun sebelumnya dan kemudian apa yang akan dilakukan di tahun depan. Di mana ada waktu itu kata kuncinya kalau yang kemarin itu kan tentang krisis adalah api gitu ya. Bisa menerangi, bisa membakar. Gitu ya, betul ya Pak Taha ya. Jadi amandemen adalah api, bisa menerangi, bisa membakar. Bisa menerangi. Kemudian yang ketiga, jadi sudah jelas ini Bung Margi bahwa dari pernyataan Pak Hidayat dan Pak Abdurrahman Taha ini memang domainnya MPR dan secara khusus Pak Hidayat bahkan mengatakan itu domainnya anggota MPR. Nah, itu tegas banget sudah. Itu berarti pernyataan Pak Hidayat itu sudah semacam peringatan. Jangan mengatasnamakan anggota MPR. Kan begitu. Nah, itu sudah peringatan jelas. Dan pemerintah tidak ada urusannya mengenai mau amandemen ataupun isinya amandemen, mau PPHN
ataupun di dalamnya ada tadi macam-macam tambahan, pemerintah eksekutif itu tidak ada, tidak punya wewenang, bukan domainnya kami, begitulah ya. Nah, karena memang agak meluas, tiba-tiba ada yang mengatakan dalam pembicaraan itu ada juga terkait dengan perpanjangan dan wacana 3 periode, maka kami terpaksa turun tangan, terpaksa mengatakan bahwa domainnya amandemen dan agenda amandemen itu domainnya MPR. Kemudian yang kedua, kami mengatakan Presiden sudah menunjukkan sikap politik. Nah, ini tidak untuk mencampuri agendanya MPR ya. Kami hanya mengatakan sikap politik Presiden Joko Widodo bahwa beliau setia terhadap Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, beliau tegak lurus tuh dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian beliau juga sudah mengatakan selain 3 periode perpanjangannya pun tidak, karena ini untuk menghormati Undang-Undang 45, proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia dan menghormati agenda reformasi. Jadi menurut saya clear banget sudah ini sikap apa yang dikatakan Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Abdurrahman Taha, dan sikap politik lah ya. Ini sikap politik Presiden, karena kami tidak boleh mencampuri amandemen maupun agenda amandemen, sama sekali tidak boleh. Oke. Close Pak ya. Baik. Close sudah 3 Baik, periode. terima. Tambahan itu sudah close. Oke. Baik, terima kasih Mas Fajrul Rahman. Sekarang saya ke Mas Jainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara dari UGM Yogyakarta. Ini kalau menurut Mas Jainal ya, ini ada apa di balik isu amandemen, Mas Jainal? Pertama begini ya, bahwa kalau pernyataan tadi benar, ya saya turut menyambut gembira ya, bagus lah ya. Artinya ada kesadaran bahwa amandemen bukan barang mudah, ada batasan demokrasi dan lain-lain sebagainya. Cuma bagi saya kan begini, yang pertama saya mohon maaf dengan segala catatan nih, saya agak sulit percaya dengan para politisi ya. Ya memang percayanya harus sama Tuhan kan. Saya ada percaya sama politisi. Nah kalau saya begini, meskipun politisi Ustadz, Mas Jainal, meskipun politisinya Ustadz. Bukan itu maksudnya. Maksud saya adalah ya kalau kita belajar dari berbagai wacana, biasanya tidak ada hujan, tidak ada api, bisa-bisa aja tuh tiba-tiba terjadi. Revisi Undang-Undang KPK, kita ingat betul tuh ya, tiba-tiba dengan jalur cepat, proses cepat, semuanya diterabas, proses yang bisa makan 60 hari di presiden itu tiba-tiba hanya 1 hari gitu. Jadi yang begini terus terang membuat trauma ya. Jadi makanya kenapa kemudian ya kalaupun tidak ada, kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa tidak ada, yang dikatakan tadi tidak ada, ya itu ya satu hal yang menurut saya sudah menarik. Tapi selalu ada trauma ya di kita, di mana ada proses-proses yang kalau ada kepentingan politik tiba-tiba semua menjadi speedy ya, semua menjadi cepat. Perubahan undang-undang ini, perubahan ini, dan naga-naganya tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak terjadi juga di amandemen. Yang kedua adalah tentu publik itu tidak pernah bisa melihat ada api kalau tidak ada asap, ya, atau sebaliknya, nggak bisa. Bahaya. Ini soalannya adalah karena Pak Bambang Susatyo sendiri pidato 2 kali berurutan, ya, tanggal 16 di sidang MPR dan tanggal 18 di Hari Konstitusi. Dia mengungkapkan hal yang relatif sama. Ya, bicara soal amandemen, bicara soal PPHN, bicara soal amandemen itu bisa dilakukan, bicara soal konstitusi bukan kitab suci. Ya, maksud saya adalah begini, kalau ketua MPR menyatakan itu di publik, bagaimana mungkin publik bisa menolak untuk mengomentari? Ketua MPR lah, bahwa tadi Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Ustadz udah bilang nggak ada tuh, tapi nyatanya ketua MPR-nya begitu. Artinya begini, kalau kita mau fair, artinya silahkanlah MPR barangkali negur ketuanya deh, paling enggak. Jangan dong pidato kayak gitu, karena itu enggak ada dalam pembicaraan kita misalnya. Tidak ada dalam agenda kita. Karena jangan sampai satu orang, tadi bahasa Pak Hidayat barangkali saya terjemahkan, ya satu orang tiba-tiba mendaku atau mewakili sebagai secara organisasi. Nah maksud saya silahkanlah internal MPR, tapi jangan pernah salahkan publik, di mana
di mana pesan itu kelihatan ada, lalu kemudian masyarakat meresponnya. Nah, yang ketiga begini nih. Kalaupun kita bicara soal PPHN, kalaupun kita bicara soal GBHN ya atau sejenisnya, sulit rasanya bicara hanya pada level itu. Sulit rasanya bicara hanya pada level itu. Ya. Kenapa? Karena di situ ada include di dalamnya, kecuali kalau misalnya memang tadi yang disampaikan Pak Hidayat Nur Wahid ya, bahwa ditaruh dalam bentuk undang-undang, which is saya setuju juga tuh, karena kita sudah punya juga konteksnya. Tapi kalau misalnya lahir di konstitusi, lahir kewenangan MPR untuk melakukan itu, biasanya tidak sesederhana itu. Karena dia akan berkaitan dengan, bisa jadi akan berkaitan dengan apa produk hukum yang bisa dikeluarkan, ya agak substansi nih. Soal, ya, karena kan MPR sudah nggak bisa mengeluarkan TAP MPR sekarang kan, sudah nggak bisa lagi. Kalau bisa mengeluarkan produk hukumnya apa, kalau mengeluarkan bagaimana pertanggungjawaban ke presiden, kalau presiden bisa dijatuhkan, maka ya jangan-jangan kita pindah ke parlementer. Ya, yang karena ciri parlementer itu adalah ya memang ada kontrol parlemen secara langsung kepada presiden dalam bentuk kebijakan. Dan jangan-jangan ini yang paling kita khawatirkan, kalau sudah masuk ke MPR bisa menjatuhkan presiden, mengontrol presiden dengan GBHN, jangan-jangan akan pindah ke soalan proses pemilihan presiden. Jadi kan begini, isu itu kenapa kemudian ditanggapi, ya karena tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak sesederhana diucapkan oleh Ketua MPR, substansinya pun sebenarnya mustahil kalau ke arah PPHN saja. Kecuali kalau seperti yang idenya Pak Hidayat Nur Wahid ya, menguncinya hanya di dalam bentuk undang-undang. Ya menurut saya itu menarik tuh. Relatif bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Which is PKS sudah menyampaikan bahwa dalam undang-undang menurut saya itu menarik, pas, lebih pas. Tetapi begitu bicara soal mengubah undang-undang dasar, menampilkan GBHN, membuat MPR punya lagi kewenangan di wilayah-wilayah tertentu, nah itu yang membuat turunannya menjadi tidak sederhana. Termasuk soal relasi dengan sistem presidensil bagaimana kemudian pertanggungjawaban, bagaimana proses impeachment, dan lain-lain sebagainya. Nah, satu hal lagi yang saya mau sampaikan, mohon maaf nih Bang Fajrul, tapi sepanjang yang saya ikuti ya, pesan Pak Presiden itu sangat jelas di awal. Ya, ketika beliau mengatakan semua usulan berkaitan 3 periode itu adalah 3 hal tuh. Apa tuh yang mau menampar saya? Gitu, ya, cari muka atau yang gitu-gitu. Itu pesannya jelas banget. Nah, tetapi saya setuju dengan Pak Presiden tentu saja. Kalau bicara bahwa revisi Undang-Undang Dasar, ya memang domainnya MPR. Tapi menurut saya Presiden belakangan itu tidak memberikan garis yang jelas kembali soal masa jabatan. Ya, kan kalau soal 3 hal tamparan itu kan sudah agak lumayan beberapa bulan yang lalu ya. Nah, sekarang ketika isu amandemen ini naik, saya pikir harusnya mungkin bayangan saya harusnya Presiden memberikan pesan yang jelas. Ya, kalau soal amandemen silahkan MPR. Tapi kalau soal masa jabatan saya strict misalnya. Itu nggak nampak tuh yang itu. Beda misalnya kalau kita lihat pidatonya Obama atau ceritanya Obama ketika ada juga politisi Amerika yang mau mencoba menawari menjadi 3 periode karena dia kemudian cukup populer. Dia kan kemudian mengatakan saya tidak akan mengkhianati konstitusi dan ini saat saya untuk balik ke keluarga gitu. Jadi saya bilang saya cukup 2 gitu, cukup 2 periode karena saya tidak mau mengkhianati konstitusi dan saya mau balik ke keluarga. Ini waktunya untuk keluarga. Nah, maksud saya begitu. Jadi kesan saya adalah harusnya mungkin ada pesan yang jelas. Ya, bahwa amandemen urusan MPR semua orang tahu. Kita semua paham itu dan pasti Presiden sudah jelas pesannya. Tetapi bahwa turunannya ketika orang banyak menyinggung sesuatu hal yang berkaitan dan itu bukan itu dibahasakan oleh relawan sendiri ya, relawan yang dulu bekerja juga bersama Jokowi dan lain-lain, relawan. Harusnya kan pesan itu nyampe. Harusnya pesan itu ada bahwa ya saya tidak akan mengkhianati konstitusi misalnya kalau mengutip bahasanya Obama dan lanjut saja silahkan MPR tapi khusus soal masa jabatan mungkin titik sampai di situ. Baik. Tapi Mas Jenderal kalau kita merujuk kepada pasal 37 konstitusi kan ini sangat rigid ya bahwa untuk merubah konstitusi ini butuh proses dan ada mekanisme yang cukup ketat. Apakah itu tidak cukup untuk mengurangi kecurigaan Mas Jenderal tadi?
ini bukan curiga ya. Ini bukan curiga, ini khawatir. Jadi dua hal yang berbeda tuh. Tapi Jangan-jangan katanya, jangan-jangan. nah, saya mau bilang begini. Iya, Kalau iya. kita baca pasal 30. Ini sama kayak Mas Fazrul waktu di luar juga begitu, bawahnya khawatir, curiga terus. Begitu di dalam enggak sekarang. Enggak, kalau Zainal jangan-jangan dia. Jangan-jangan. Coba begini, kita baca pasal 37. Pasal 37 itu selain substantif juga tersusun dari matematika sederhana. Dia mengatakan bahwa pasal 37 itu usulan itu harus diajukan sepertiga anggota MPR. Sekurang-kurangnya sepertiga. Oke. Ya. Nah, dan dari sepertiga ini berarti sekitar 700 berapa tuh anggota? 711. Berarti 237. 230-an. 237 lah, kira-kira Ya, hanya 37. memutuskan 237. Dan kalau kita bilang koalisi presiden, barangkali sudah cukup itu. Kalau DPD nggak cukup, dia harus nambah anggota MPR, anggota DPR yang lain. Nah, artinya begini, untuk mendapatkan 237 rasanya tidak terlalu sulit. Rasanya tidak terlalu sulit, ya, karena bisa jadi, ya rasanya, karena bisa jadi DPD sendiri punya agenda sendiri kan untuk melakukan perubahan amandemen kan. Benar. Karena DPD sendiri dari tahun 2009 sudah bicara soal itu. Tinggal ditambahin beberapa relatif ini menjadi mudah. Nah, lalu kemudian dihadiri kurangnya 2/3. Ya, 2/3 itu berarti sekitar ya 460-an. 237 kali 2 ya 474. Ya, kira-kira 474. Dan akhirnya disetujui sekurang-kurangnya setengah. Plus 1. Ya, setengah plus 1 dari jumlah anggota. Jadi kalau kita bicara secara matematis, ya, lagi-lagi kalau benar nih, tadi kemarin itu sempat dikumpulkan partai pendukung presiden. Sudah selesai. Partai pendukung presiden. Nah, saya nggak tahu nih ya, partai pendukung presiden dikumpulkan. Kita tidak tahu apa isi pembicaraannya. Ya, kita tidak tahu plus tambah PAN, yang itu berarti hampir 80 berapa persen tuh? 82. 82% kalau ditambah dengan PAN. Nah, kita tidak tahu apa isi pembicaraannya, terus terang. Nanti saya kasih tahu. Tetapi kalau pembicaraan beberapa orang partai yang hadir, dia mengatakan bahwa ada pembicaraan soal amandemen. Ya, saya bisa mengutip misalnya Nasdem mengatakan hal yang sama, dan yang lain juga mengatakan, ada satu partai lagi yang mengatakan hal yang sama. Ya, artinya, ya jangan salahkan publik ketika melihat itu. Ya, ketika pesannya dari negara tidak jelas, ketika pesan posisi presiden sendiri menurut saya tidak cukup jelas, ketika pesan dari lembaga negara ada, lalu ketika kerja-kerja politik kelihatannya ada. Nah, apalagi yang bisa menghalangi ketika tiga ini berkolaborasi gitu. Pesan yang tidak jelas, ya kan? Bahasa ketua lembaga negara yang akan mengubah sendiri ada, lalu kemudian pertemuan politik untuk itu, ya ada gitu. Oke, baik. Apakah artinya Mas Zainal melihat bahwa ini ada elit-elit politik atau elit MPR yang lagi nenteng-nenteng proposal nih kemana-mana? Bisa nih bos. Komisaris. Saya sih menjelaskan. Saya sih membayangkan, wallahu a'lam ya, kalau menggunakan istilah yang paling pas, wallahu a'lam. Tentu Tuhan yang paling tahu. Tetapi tiga sinyal itu, menurut saya nggak bisa secara sederhana dimaknai bahwa tidak ada apa-apa. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ya, ini adalah pelambang bahwa memang ada asap kan, dan pasti ada sumber apinya kan, karena kemudian asapnya ada. Nah, artinya apa? Butuh kejelasan sebenarnya untuk mengeliminir asap-asap yang sinyal yang tadi saya gambarkan itu. Ya, oke, baik. Pak Hidayat, monggo direspon dulu dari Mas Zainal. Ya baik, terima kasih. Tentu kampus memang harus selalu kritis ya, dan kita sangat memerlukan daya kritis dari sahabat-sahabat kita di kampus, karena itulah bagian daripada nurani bangsa yang harus tetap dijaga dan harus tetap kita dukung begitu ya, supaya kita semuanya selalu diingatkan, dicerahkan untuk kembali kepada apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks berbangsa dan bernegara yang sudah punya katakanlah pilar-pilar utamanya, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, agar semuanya betul-betul komitmen di situ. Jadi terima kasih Bang Zainal Arifin Mukhtar.
Tapi ada beberapa yang juga penting juga kami untuk memberikan klarifikasi ya. Pertama tentang kalau rasa-rasanya ya, namanya juga rasa-rasa boleh saja, apalagi di Jogja kan roso itu luar biasa, luar biasa dipentingkan ya. Tetapi matematika politik tidak juga sematematis kayak begitu. Kemudian PAN masuk, kemudian semakin gampang, enggak begitu. Karena kalau amandemen ini terkait dengan PPHN, maka harus dirujuk juga sikap daripada partai-partai. Dan sampai hari ini, kalau merujuk kepada sikap partai-partai dan apalagi yang ada dalam badan pengkajiannya, menurut saya memang belum selesai. Kalau memang itu sesuatu yang kemudian bisa disimpulkan gampang saja melakukan usulan, sudah selesai dari kemarin-kemarin. Karena nggak ada alasan untuk tidak selesai kan. Nyatanya sampai hari ini belum selesai. Dan kami di pimpinan MPR belum menerima laporan selesainya bahasan atau kajian di badan pengkajian. Memang ada laporan periodik gitulah ya yang tadi disampaikan oleh Mas kawan kita aja. Tapi belum selesai atau belum sepakat, Pak Hidayat? Ya belum selesai dan belum sepakat. Belum selesai dan jadi kajiannya belum selesai, kesepakatannya apalagi gitu. Apalagi. Jadi dengan demikian maka rasa-rasanya itu juga rasa-rasanya tidak semudah seperti yang dibayangkan. Satu. Nomor dua, kalau kaitannya dengan masuknya kemudian kawan dari PAN, kemudian bersama dengan mereka, kemudian dibayangkan akan juga mudah untuk mengamandemen. Kalau PPHN kan bukan, bahkan kalau tentang PPHN itu Pak Jokowi pernah tegas menyampaikan tidak setuju dengan adanya PPHN atau tidak setuju dengan adanya amandemen terkait dengan masalah PPHN. Saya pernah hadir dalam rapat konsultasi pimpinan lembaga negara dan beliau waktu itu tegas menyampaikan sikap ini. Karena ini memang lebih banyak domainnya nanti mengatur kepada eksekutif kan begitu. Jadi kalau itu satu. Kalau amandemen itu terkait dengan masalah perpanjangan masa jabatan presiden, rasa-rasanya justru semakin tidak mungkin. Mengapa semakin tidak mungkin? Karena seluruh partai politik sekarang, atau katakanlah mayoritas mutlak seluruh partai politik, sudah ancang-ancang kok mengalus-alus jagonya untuk Pilpres tahun 2024. Baliho-baliho itu apa kalau tidak arah ke sana? Ya baliho-baliho, termasuk juga Pak Erlangga Hartarto, kemudian Erlangga Hartarto ya. Mbak Puan. Ya Mbak Puan, ada Erlangga Hartarto, kemudian hampir seluruh partai kan begitu. Nasdem juga sudah siap-siap untuk menyelenggarakan konvensi gitu kan. Bahkan di PAN saja sudah memunculkan Pak Zulkifli Hasan sebagai calon presiden. Demokrat DPD malah menegaskan melalui Pak Jimli Asidiki bahwa perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi itu tidak dibenarkan, itu bukan alasan yang konstitusional. Jadi ini juga semakin rasa-rasanya semakin sulit lagi. Jadi tahun 2024 petanya bukan peta sekarang. Peta 2024 terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden adalah peta tersendiri. Dan terakhir, apalagi di DPR dan pemerintah sudah sepakat. DPR dan pemerintah sudah sepakat dengan KPU untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Undang-undangnya sudah diketok palu, gitu ya. Sehingga dengan demikian maka wacana untuk menambah masa jabatan atau mengundur 2027 itu semakin rasa-rasanya semakin tidak mungkin gitu. Jadi sekali lagi saya masih bukan berhusnuzon, berkeyakinan bahwa insya Allah amandemen itu tidak terjadi begitu ya, dan semuanya akan, apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 dengan segala wacana terkait dengan itu, semakinlah isu terkait amandemen semakin tidak populer, semakin tidak diinginkan, dan semakin dalam tanda kutip tidak mudah untuk dilaksanakan. Matematika politiknya di MPR insya Allah seperti itu. Oke, tapi Pak Ustadz nyuwun sewu, dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin, sangat dinamis. Iya, tidak ada yang tidak mungkin, tapi ada aturan yang sudah pasti. Aturan itu adalah pasal 22 ayat 1 ayat 2 tentang pemilu 5 tahun sekali, dan itu sudah disepakati pemerintah dengan DPR pemilu 2024. Aturan itu di pasal 7 tentang masa jabatan presiden 2 kali, itu nggak ada dinamikanya di situ, udah selesai itu Mas. Kecuali ada hal yang sangat luar biasa, dan hari ini nggak ada yang luar biasa. Yang luar biasa justru ada COVID-19 yang tidak selesai diselesaikan dan belum selesai terus, dan itu semakin tidak memungkinkan untuk amandemen. Kalau menurut Pak Hidayat, pernyataan Pak Jokowi soal 3 periode itu normatif, sudah clear atau bagaimana? Kalau menurut Mas Uceng tadi, Mas Jainal masih gantung lah. Kalau saya sih sepakat ya dengan Mas Uceng ya, untuk kalau Pak Jokowi berkenan untuk menjelaskan lebih jelas lagi, lebih menegaskan lagi, karena memang selalu saja ada yang menggorengkan, belakangan malah ada nambah 3 tahun. Kalau betul perlu beliau menegaskan sekali lagi, itu lebih bagus lagi. Dan apalagi saya masih percaya bahwa apapun Pak Jokowi kan orang Jawa juga gitu ya. Dan orang Jawa itu ada ungkapan yang sangat
sangat rigid, sangat jelas, yaitu sabdo pandito ratu tan keno walawali, kan begitu. Jadi semuanya pasti orang Jawa pasti mengenal tema itu. Ya, oke, baik, terima kasih, Mas Fazrul. Ini apa perlu nih Pak Jokowi tanda tangan di atas materai? Ini periode terakhir Pak Jokowi. Sebenarnya biar masyarakat tadi, tenang seperti yang disampaikan Mas Uceng tadi loh. Mas Margi, sudah ada tuh Pak Yazilul Fawaid. Iya, kita juga gabung nih. Oh, Pak Yazilul Fawaid Gus itu Yazil, ngomong dulu. assalamualaikum. Karena beliau yang bertemu dengan presiden. enggak. Nanti saya Oh, berikut. Saya setelah ini aja. Enggak, Saya setelah ini. Bukan, Mas Fajrul, soal pernyataan tadi loh. Mas Uceng, Mas Jainal kan masih belum yakin dengan statement Pak Jokowi gitu. Oke. Apa yang bisa membuat Mas Jainal dan kawan-kawan yakin bahwa oke, berarti clear gitu. Oke. Ini presiden kan sudah 2 kali ya menyampaikan hal ini. Yaitu tanggal 12 Februari 2019. Saya langsung ngomongan beliau aja deh. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu. Ada 3 motif menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan, itu saja. Terus kemudian muncul lagi isu ini. Lalu beliau jawab lagi. Saya beritahu presiden, Pak, sebenarnya sudah cukup yang 12 Februari 2019. Terus beliau bilang, saya mau nambahin lagi. Nah, 15 Maret 2021 ngomong lagi. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Sekali lagi nih Mas Uceng, konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga pertama. Saya pikir itu sikap politik yang seperti Pandito Ratu tadi. Yang kedua, Borgi, untung jangan-jangannya Mas Uceng ini informasinya keliru. Nah, ini menjadi keliru. Waktu pertemuan dengan 7 koalisi itu, bukan 6 koalisi plus PAN, itu sebenarnya tidak ada pembicaraan amandemen. Bahkan tadi dikutip dari Nasdem. Nasdem sendiri yang menyampaikannya melalui plate kepada publik. Itu ada 5 agendanya itu update kemajuan, tantangan dan penanganan COVID, perkembangan makroekonomi nasional, strategi ekonomi, terus kemudian tata kelola pemerintahan daerah, dan ibu kota negara baru. Sama sekali tidak ada tentang amandemen. Baik. Ya, terima kasih Mas Fajrul. Untung keliru Mas Zainal Arifin Mohtar. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mas Uceng kayaknya masih belum yakin. saya pun bacanya di media. Saya lagi cari media. Saya lagi cari kembali media. Bukan. Soal tadi pernyataan Pak Jokowi bahwa tidak berminat lah untuk 3 periode ini. Dengan beberapa kali statement Pak Jokowi itu belum clear banget menurut Mas Uceng. Satu hal yang jelas, soalan pertemuan partai itu saya juga bacanya di media, ya. Jadi saya tidak tahu, terus terang saya nggak tahu Mas Fajrul hadir apa enggak di situ. Tapi yang jelas di kutipan yang saya baca mengatakan bahwa ada pembicaraan soal itu. Wallahu alam lah soal benar. Baik, ya. Tetapi kalau soalan presiden harus memberikan usulan yang jelas, sebenarnya kan menarik karena ini kan dinaikkan kembali itu setelah 16 dan 18 Agustus. Artinya kan ya pesan jelasnya harusnya relatif ada, ya, harusnya relatif ada supaya kemudian orang bisa paham bahwa apalagi ya Pak Jokowi ini kan kadang-kadang dipahaminya memang agak harus memahaminya dengan baik, ya, seperti misalnya perintah Pak Jokowi untuk penguatan KPK, tapi kemudian ternyata sebaliknya gitu, undang-undang berlaku sebaliknya, malah melemahkan KPK, dan kita tahu sekarang KPK nyaris tidak bisa bergerak dengan baik. Nah, maksud saya yang begini-begini ini memang butuh suatu bahasa yang lebih jelas, gamblang, dan kemudian bisa penegasan yang bisa dipahami. Ya, ya, baik. Seperti Mas Uceng masih trauma ya. Oke, baik. Terima kasih. Waspada. Teman tapi waspada. Ya. Kalau kata Bang siapa? Ferry. Bang bukan yang dari PDIP, Mas Hinton, waspada walaupun Mas Fajrul?
Apa itu? Walaupun sedikit tetap ada ya. Walaupun sedikit tetap ada. Ya, ya, oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya sapa Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait. Assalamualaikum. Selamat pagi, Gus Jazil. Sehat, Ji? Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Lelono dan semua narasumber nih, sahabat-sahabat saya ini. Diskusinya seru. Ini ada Kiai Hidayat Nur Wahid ini. Yes, Kang Ijang, Gus. Ya. Lagi di jalan atau di MPR nih, kayak latarnya di Ada MPR ini. Pak Fajrul, semuanya, Pak Uceng. Ya. Oke, Seru siap. dari tadi saya dengarkan. Gus Jazil, nyuwun sewu. Tadi kan Ya. Pak Hidayat bilang bahwa Gus Jazil hadir waktu pertemuan dengan Pak Jokowi di Istana Bogor ya. Kan waktu itu sebenarnya agendanya kan soal persiapan untuk sidang Pidato. tahunan untuk pidato Ya. kenegaraan. Betul. Nah, itu memang pimpinan MPR ketika berangkat sudah janjian nanti kita ngomongin soal amandemen sama Presiden, atau itu terlontar saja oleh Pak Bamsud? Ya tentu tidak ada soal agenda amandemen. Tetapi kita sangat menghargai waktu yang diberikan Presiden. Sehingga Presiden juga memberikan kesempatan. Kebetulan Pak Hidayat nggak hadir. Iya. Ya. Kesempatan untuk berdiskusi di luar undangan. Nah, artinya semua ya, ada yang kangen-kangenan, ada yang bicara COVID, ada yang bicara, tetapi amandemen hanya dibicarakan bahwa itu wewenangnya MPR. Jadi Presiden tidak menanggapi soal amandemen. Nah, tetapi yang patut kita perhatikan hari ini dan kita semua tahu Gus faktanya Jazil, di nyuwun luar sewu. itu. Halo, Pak Joko. Gus Jazil, nyuwun sewu. Ya. Ya, Gus Jazil, nyuwun sewu. Waktu itu Ya. pimpinan MPR siapa yang paling agresif menyampaikan amandemen ke Pak Presiden? saya tidak bertanya soal amandemen, tapi Pak Sarif menyampaikan, bertanya. Saya hanya menyampaikan ada wacana di luar bahwa, dan ini fakta hari ini ketika waktu itu kan PPKM sampai hari ini. Saya hanya bertanya, kalau PPKM ini berlangsung sampai tahun 2024, saya hanya bukan bertanya, saya menyampaikan bahwa di dalam konstitusi tidak ada aturan untuk memperpanjang, atau kalau terpaksa TPS ditutup, itu apa terus yang harus dijalankan, kan begitu. Nah, itulah yang kemudian dianggap bertanya soal amandemen. Enggak, saya tidak bertanya soal amandemen. Saya bertanya soal COVID. Ini selesai nggak tahu. Kalau nggak selesai, apakah TPS ditutup atau enggak? Kan begitu aja. Nah, itu yang kemudian berkembang. Tetapi begini, Pak Margi, di era demokrasi itu wacana apapun boleh, nggak boleh dilarang-larang. Berarti jelas nih PKB ya. Orang pinter ngelarang Nih, orang berarti bodoh jelas nih PKB berbicara. yang mulai. Iya. Tidak boleh juga orang pinter ngelarang orang bodoh bicara. Ini, dan kita tahu bahwa era reformasi ini yang disebut transisi demokrasi, kita juga paham bahwa demokrasi kita itu belum mapan kok. Dan ini kita pikirkan bersama. Tetapi landasannya konstitusi, saya setuju. Oke. Nah, dan konstitusi kita memberikan mandat kepada MPR bisa merubah undang-undang. Jangan juga dianggap tidak punya. Yaitu ada di pasal 37 bahwa kewenangan tertinggi mengubah undang-undang itu MPR, tetapi ada syarat-syarat, ada prasyarat, dan banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi pada intinya adalah kehendak rakyat. Gus nyuwun sewu, waktu ada pembicaraan soal amandemen, apa respon Pak Jokowi? Ya, beliau tidak merespon, karena memang kan bukan kewenangan beliau, itu beliau sampaikan itu kewenangan MPR. Oke, baik. Amandemen itu kewenangan MPR. Oke. Dari pimpinan MPR yang hadir, berapa orang yang ngomongin soal amandemen selain Gus Jazil? Pak Sarif. Tetapi pada prinsipnya Demokrat. Pak Bamsud? Ya Pak Bamsud enggak, tetapi kan menyampaikan juga bahwa ada rekomendasi yang lalu terkait dengan PPHN.
Dan itu pembahasan normal-normal saja, tetapi kenapa kok Pak Presiden yang dituduh meminta untuk memperpanjang atau 3 periode? Saya pikir itu tidak ada konteksnya kepada Pak Jokowi. Tetapi ada pendukung Pak Jokowi yang Nyuwun sewu Gus, terputus-putus. Lagi di perjalanan ya Gus Jasil ya. Oke, mohon maaf. Baik, pendengar Trijaya, nanti kita lanjut lagi. Kita masih punya waktu 1 jam di sesi kedua ya. Nanti kita masih bersama Pak Hidayat Nur Wahid, Gus Jasilul, kemudian ada Bang ART, ada Mas Fajrul Rahman, ada juga Zainal Arifin Mokhtar, Mas Uceng. Ini kan dari Mas Hanta akan waktunya cukup, masih ada kesempatan untuk pendengar yang lain. Silakan kami tunggu di 0812. Oke, Gus Jazil, sudah lebih baik ya? Ya. Jadi gini Mas Joko, faktanya ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi yang mengkampanyekan 3 periode. Itu jadi soal menurut saya. Halo? Mati lagi. Lanjut Pak, lanjut. Kedengaran. Ya, Pak, lanjut Pak. Sehingga tuduhannya ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi sudah menjawab bolak-balik. Ya. Tetapi kan ada yang pakai kaosnya. Ada kaos 3 periode, ada yang deklarasi posko 3 periode. Dan itu dikenal dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi. Jadi gimana cara membantahnya ini? Kan begitu sebenarnya. Dia lembaga survei itu, bukan pendukung. Ya, makanya kembalikan saja kepada konstitusi dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, yaitu kita percaya. Kan begitu. Nah, konstitusi kita hari ini itu tidak pernah dibahas di MPR sama sekali topik terkait periode masa jabatan presiden. Itu sudah nggak ada. Tidak ada satupun fraksi, satupun pembahasan. Nah, tetapi ini terus dibahas, yaitu tadi karena ada kelompok-kelompok yang menginginkan itu. Nah, di era demokrasi biasa kan, boleh kan ada kelompok yang ingin itu, masa dilarang? Tetapi kalau melewati jalur yang tidak konstitusional, boleh dilarang. Kalau hanya sekedar wacana, saya pikir nggak ada masalah. Dan sampaikan ke institusi yang benar, sampaikan kepada kami di MPR. Kalau tidak mau MPR secara keseluruhan, sampaikan kepada PKB. Kita akan pertimbangkan, kan begitu. Namanya wacana. Namanya juga wacana yang berkembang di masyarakat, tetapi belum besar wacana ini. Persoalannya, bagaimana kalau wacana ini membesar? Akibat pandemi misalkan, atau hal-hal yang lain. Ini menurut saya pakar tata negara, para politisi, apakah kita akan mengkhianati reformasi? Nah, ini yang saya sebut bahwa demokrasi Indonesia masih belum mapan sampai hari ini. Ya, oke, baik. Oke, baik, terima kasih Gus Jazil. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya Gus ya, dan juga boleh, Mas Uceng, Mas Fazul, Pak Hidayat, dan juga Bang ART. Nanti kita lanjut lagi pendengar Trijaya, polemik Trijaya akan kita lanjutkan setelah lintas Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Ya, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih pendengar Trijaya, Anda masih bersama kami di Trijaya FM, The Real News and Information, dan kita lanjut lagi di Polemik Trijaya untuk edisi hari ini, Sabtu 11 September 2021. Margi Sarip masih menjadi host Anda, dan kita masih membahas tema soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk apa. Masih bersama 5 narasumber kami, ada Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, ada Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB, Zazilul Fawait, ada juru bicara Presiden Republik Indonesia Fajrul Rahman, ada anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang juga anggota Badan Pengkajian MPR Abdul Rahman Taha, dan juga ada pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng. Masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan sampaikan pertanyaan, tanggapan, komentar atau masukan ya terkait dengan tema kita. Monggo di 0812 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @Trijaya FM. Saya ke Gus Jazil lagi nih. Lanjut ya. Gus Jazil. Masih bersama kita, koneksinya lebih bagus. Ini Gus Jazil lagi dalam perjalanan. Saya mau ada agenda ketemu Gus Baha ini di Rembang, Jawa Tengah. Gus Jazil. Halo Gus. Ya. Ini. Gus Jazil masih bersama kita, Gus? Oke, terputus tampaknya. Saya ke Bang ART lagi nih. Bang ART, ini kan di MPR ada DPR, ada DPD. Tentu saja ada kepentingan yang juga mungkin mereka miliki. Belum lagi kalau kita bicara kepentingan partai politik. Nah, dalam konteks DPD, sebenarnya apa kepentingan DPD kalau kita bicara soal amandemen konstitusi? Terima kasih Mas Margi. Saya lanjut ke Mas Zainal. Kekhawatiran Mas Zainal ini. Jangankan Mas Zainal, saya pun khawatir. Saya ada kekhawatiran. Dulu kalau Mas Fajrul ini nggak di dalam pemerintahan, dia khawatir juga itu. Orang paling khawatir itu Mas Fajrul loh. Nah, saya kembali apa yang disampaikan Mas Zainal Arifin, bahwa memang dia tidak yakin sama teman-teman, apalagi para politisi hari ini. Memang di politik apa yang tidak bisa terjadi, Mas Margi, hari ini. Itu bisa semua terjadi. Apa yang disampaikan oleh Gus Jasilu juga, bahwa itu bisa saja orang berwakil. Bahkan ini kan kemarin sudah deklarasi si Kodori itu. Betul dia adalah survei yang dikatakan oleh Mas Fajrul, tapi itu kan membuat sebuah kekhawatiran Mas Fajrul. Ini kalau Mas Fajrul masih di luar, khawatir dia. Lebih khawatir, saya yakin. Jadi begini, kalau hari ini yang Pak Kiai bilang memang hitungan-hitungan kita secara matematika Pak Kiai, saya mohon maaf, kita ini sudah ditinggalkan sebenarnya Pak Kiai kalau ini terjadi. Dan ini masa yang sangat memilukan bagi regenerasi kita ke depan. Tujuan kita daripada reformasi itu kan memangkas daripada sebuah kekuasaan, masa jabatannya. Masa kita memelukai amanah rakyat lagi, kita mau kembali. Ya. Ini Mas Fajrul kan khawatirnya harus lebih tinggi karena sudah di dalam dia, waduh, udah agak diam-diam ini, udah gemuk saya lihat Mas Fajrul. Mau jadi dubes. Masya Allah. Jadi kalau saya melihat bahwasannya itu bisa aja terjadi, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang memang tidak ada yang melarang, karena memang adalah kebebasan buat kita semua. Tetapi kan harus melalui sebuah mekanisme yang ada hari ini. Tapi masa kita mau mencerai daripada perjuangan reformasi kita? Saya yakin dan percaya bahwasanya apa yang disampaikan Pak Kiai juga sudah mulai memunculkan daripada partai-partai ini, kadernya, jagoannya sudah mulai dimunculkan, saya yakin. Dan mungkin Pak Kiai kalau undang-undang pemilu itu mungkin belum diketuk Pak Kiai, masih ditunda kemarin Pak Kiai sama Komisi 2 karena Mendagri saat nggak jadi revisi. Nggak jadi revisi. Nggak jadi revisi berarti sama dong, tetap 2024. Batal direvisi, Mas. Alhamdulillah. Jadi saya yakin dan percaya bahwasanya teman-teman di MPR ini, kami satu rumah yang besar. Semua mempunyai hati negarawan. Saya yakin dan percaya.
bahwa ending daripada agenda yang ada hari ini, kerja-kerja daripada MPR dalam hal ini Badan Pengkajian memang adalah kami meneruskan rekomendasi yang ada hari ini, yang masa lalu, yang beberapa poin itu ada 7 poin. Jadi kalau ini yang terjadi kekhawatiran Mas Zainal, saya pun ikut khawatir, Mas. Oke, baik. Malah Mas Fajrul. Jadi begitu, Mas Margi. Oke. Tapi ini aja ART. Bang ART, ini dikaji udah bertahun-tahun dari zamannya Bang Zul MPR. Ya khawatir, tapi nggak boleh berlebihan. Waspada, harus waspada. Oke, Bang ART, ini kan kajian udah bertahun-tahun dari zamannya Bang Zul Ketua MPR, dari mungkin sebelumnya ya. Apa sih yang menjadi problem sehingga dikaji terus ini? Ya, artinya masih meminta masukan situasi. Tapi hari ini apa sih urgen daripada amandemen ini? Kan tidak. Oke, baik. Ya, Jadi terima gitu, kasih. Mas. Terima kasih Bang RT. Saya ke Gus Jazil lagi nih, sudah lebih baik ya. Gus Jazil. Ya. Bagi Ya, PKB, gimana? bagi PKB nih dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, apa sih kepentingan masyarakat yang memang harus harus tercantum dalam konstitusi sehingga perlu ada amandemen gitu? Aduh, Mas. Halo Gus. Jalan Mas ya, Gus ya. Gus Ya. Jazil. Mungkin Ya, kalau gimana? Jazil matiin kameranya barangkali bisa lebih ringan tuh. Oh iya, Gus, mungkin Jadi suara videonya di off aja. Oke, Videonya di off aja. saya off. Ya, gimana Pak Margi? Nah, ini lebih cocok. Nah, ini lebih ganteng nih kelihatannya nih. Mantap. Yes. Ya. Gus Jazil, nyuwun sewu. Bagi PKB ada kepentingan apa sih yang memang harus dimasukkan ke dalam konstitusi sehingga menurut Gus Jazil amandemen itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Artinya apa urgensinya? Ini bagi PKB ini pernah mengalami trauma terhadap konstitusi sebenarnya. Ketika Presiden Gus Dur dijatuhkan oleh MPR. Nah, artinya ketika itu masyarakat Indonesia ini juga enggak mendengar suara-suara dari kami ketika itu. Maka berjalannya yang dianggap dengan sidang istimewa MPR. Soal konstitusional atau tidak nanti dibahas, tapi itu trauma maksud saya gitu. Bukan hanya buat PKB, buat pemegang konstitusi termasuk MPR. Nah, makanya ketika ada kelompok-kelompok yang menyampaikan 3 periode dan yang lain-lain, bagi kami itu biasa. Bagi PKB biasa. Dinamika seperti itu sudah kita alami, bahkan dinamika yang paling terburuk. Pak Uceng tahu. Dan kita semua tahu di mana ketika itu. Apakah sidang istimewa ketika itu konstitusional? Itulah yang saya lihat hari ini faktanya, Pak Margi, hari ini faktanya di DPR itu sudah mayoritas koalisi dengan pemerintah. Kalau kita hanya menggunakan angka-angka dan formal, maka apapun yang diinginkan oleh pemerintah melalui DPR pasti terjadi. Tetapi ini demokrasi kan bukan hanya formalistik saja, tetapi ada etikanya. Etika dalam demokrasi. Sebab itu, kita nggak usah ngomong etika-etikaan. Toh kita juga pernah di sepenggal sejarah Indonesia, masyarakat Indonesia semua, bahkan para tokoh-tokoh ketika itu juga tidak menggunakan etika. Nah, inilah yang saya maksud dengan dinamika. Itu biasa, kita nggak usah terlalu merasa paling benar. Semuanya juga ada mekanismenya dalam konstitusi gitu. Dan kebenaran dalam politik diuji pada kekuatannya. Itulah yang saya sebut demokrasi. Kalau demokrasi menggunakan cara-cara formal, maka yang diukur adalah hanya kekuatan politik yang ada di parlemen. Mau bilang apa kalau itu memang diputuskan? Mau bilang apa kalau itu konstitusional? Mau bilang apa kalau itu menggunakan cara-cara yang konstitusional? Hanya paling bilang ini tidak etis, tidak bermoral, ini tidak apa. Ya memang kita
sudah pernah tidak bermoral, makanya jangan kita ulangi. Gitu. Oke, Jangan baik. kita mengulangi sejarah yang buruk di negeri ini. Dan itu ketika itu MPR yang melakukan itu. Dan saya sekarang posisinya ada di MPR, maka saya tahu dinamika yang ada di MPR itu. Oke, baik. Bagaimana dengan kemungkinan penumpang gelap yang bisa masuk di proses tadi itu? Begini Pak Margi, ini kita tidak bisa menyebut gelap, buruk atau siapapun. Asal tidak melanggar konstitusi, ini negara hukum, maka itu boleh, maka itu sah, maka itu putus. Itu yang saya maksud, kalau kita menghormati konstitusi gitu. Nah, konstitusi kita hari ini menyatakan presiden itu 2 periode. Itu jelas. Dan tidak bisa dibantah. Tetapi ada kelompok yang menginginkan 3 periode. Itu juga tidak ada polisi nangkap. Tidak ada aparat yang menangkap itu. Apakah itu melanggar konstitusi atau tidak? Pak Hidayat bilang ketika itu saya juga baca, itu melanggar konstitusi. Kelompok itu kelompok pelanggar konstitusi, tetapi kan diam, aparat juga diam. Ya artinya boleh-boleh saja wacana itu, kalau itu dianggap kelompok itu adalah kelompok wacana gitu. Tapi itu kalau kelompok politik, maka diperjuangkan dengan cara-cara politik yang konstitusional gitu. Makanya kami PKB terbuka saja. Silakan kalau mau 3 periode sampaikan yang jelas alasannya apa. Oke, PKB berarti setuju ya Gus? Yang dengan pertimbangan. PKB berarti setuju? Ini bukan Pak Margi, kita ini belum soal setuju atau tidak setuju, buru-buru aja. Ini bicara mekanisme yang ada di MPR. Ya. Kami punya trauma yang panjang soal era reformasi ini gitu. Ya kan berangkat dari setuju atau tidak setuju PKB, dulu. Kalau nggak setuju nggak jalan. Nah ya, kalau PKB ini putra reformasi, Pak. Sudah. Ya, kami ini tidak akan mengkhianati reformasi. Tapi kami pun juga disakiti ketika reformasi. Dan itu ada catatan di kami dan catatan bangsa ini. Catatan buruk menurut saya. Nah, kalau ini 3 periode juga menggunakan pemaksaan, misalkan, ini juga bisa. Tetapi ini juga catatan buruk dalam sejarah demokrasi juga begitu. Ya. Kalau itu gagal. Nah, maksud saya dinamika ini dinamika biasa aja. Nggak usah kita merasa haram. Baik. Toh, Baik. Amandemen itu barang halal. Amandemen itu barang halal. Jangan diharamkan sesuatu yang halal. Tapi ada syarat-syaratnya begitu. Oke, baik. Ya. Okay. Sudah ada arahan dari ketum? Gini. Margi ini. Halo. Bahaya Margi. Saya ini wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu. Konsen saya sekarang bagaimana Oke, baik. Itu gara-gara tanya ketua umum tuh langsung putus itu Margi. Masalah Margi. Itu karena nanya ketua umum. Dari 58 kursi meningkat. Ya. Tidak dibahas apa. Oke. Belum ada, baik. Kita tunggu arahan beliau. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Gus Jazil. Mas Uceng, Mas Janal, direspon dulu tadi dari Gus Jazil, Bang ART juga. Ya, saya pikir saya pada dasarnya setuju ya. Artinya satu, konstitusi bukan barang kitab suci, tentu bisa diubah, ya kan? Cuma memang perlu kita pikirkan apa makna kata itu jangan melanggar konstitusi. Karena pada dasarnya kalau orang mengubah konstitusi pasti melanggar konstitusi itu. Gimana caranya mengubah konstitusi nggak melanggar konstitusi gitu? Dan maksud saya adalah tentu kalau kita maksudkan konstitusi dalam artian konteks luas ya, demokrasi, pesan-pesan konstitusi, memang saya setuju itu. Nggak boleh melanggar konstitusi, karena ketika kita mengubah misalnya pasal 7, menghidupkan 2 masa jabatan, 2 periode itu ada konteks historis di belakangnya, ada konteks yang panjang, ada semangat konstitusionalisme di dalamnya. Ya, sehingga ada begitu banyak ahli di dunia ini yang mengatakan perubahan pasal 7 itulah
diam semua. Perubahan pasal 7 itulah yang menjadi simbol sebenarnya bahwa Indonesia menggeser menjadi jauh lebih demokratis gitu. Itu beberapa. Misalnya tim Lindsay kalau kita bilang dari Universitas dari Melbourne. Nah, tapi maksud saya adalah saya setuju dengan pesan-pesan itu. Cuman lagi-lagi yang 3 sinyal yang tadi saya sampaikan ya, sinyal soal pidato ketua MPR, lalu kemudian sinyal dari presiden yang tidak cukup jelas, dan itu tadi pertemuan politik yang tadi Bang Fajrul bilang nggak ada, tapi kalau saya baca beritanya ini ada nih, saya kutip ya. Saya kutipkan beritanya ini dari ada beberapa media, termasuk Sindo News. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Mas Fajrul bilang Sindo News nggak benar nih, ini MNC harusnya tersinggung nih. Ini MNC Trijaya sudah tersinggung nih kalau Sindo News itu tidak benar memberitakan ya. Oke. Mas Fajrul harus negur nih, karena itu berita dari Sindo News. Ya, saya bacanya dari situ. Udah baca dari ada beberapa berita yang mengatakan bahwa dia mengatakan ya jelas bahwa harus ditindaklanjuti soal amandemen, bahkan kemudian G. Plate yang ngomong di situ. Oke, Jadi baik. kalau G. Plate nggak benar, silahkan MNC yang benar. Nah, pesan saya sebenarnya begitu, bahwa jangan lanjutkan proses buruk terhadap konstitusi, ada namanya semangat konstitusionalisme di dalamnya. Ya. Dia bukan kitab suci, kalau kita mau ubah, mari, tapi kita harus perhatikan baik-baik beberapa hal. Satu, misalnya momentumnya, kapan kita ubah, timingnya kapan kita ubah, lalu kemudian prosesnya sejauh mana aspirasi publik, ya. Karena kalau baca disertasinya Denny Indrayana itu kan menarik tuh, mengatakan Indonesia mengubah konstitusi 99 sampai 2002 itu sebenarnya nggak terlalu demokratis, walaupun menghasilkan undang-undang dasar yang lebih demokratis. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menurut saya menarik untuk dinaikkan kembali. Baik, Mas Uceng, tapi kalau dalam konteks sekarang ya, dari sisi akademisi, hal apa sih yang memang kalau memang perlu dilakukan? Tadi kan yang kita bicarakan soal PPHN, kewenangan DPR dan sebagainya. Kalau secara akademisi, situasi apa yang hari ini yang memang katakanlah memang perlu MPR melakukan sebuah gerakan terhadap konstitusi? Saya pikir ada 2 hal ya. Jadi begini, kalau kita mau mengubah konstitusi, maka harusnya diperhatikan ada begitu banyak hal. Termasuk soal aspirasi publik, jangan tinggalkan betul, karena konstitusi itu adalah keinginan konstituen yang dikonstitutkan, ya, bahasanya Tushnet. Jadi ada banyak tuh poin-poin yang sebenarnya aspirasi itu betul-betul harus dijunjung, dan itu yang membuat jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru seperti bagaimana mengubah undang-undang yang betul-betul keinginan politik semata, jangan lakukan lagi seperti itu ya. Kita masih ingat misalnya kalau kita mau contoh Thailand misalnya waktu mengubah undang-undang dasar, dia itu mencetak ya RU rancangan undang-undang dasarnya loh, bukan undang-undang dasarnya. Rancangan undang-undang dasarnya itu dicetak 1/4 dari jumlah penduduk Thailand, dibagikan kemana-mana, ditranslate ke dalam begitu banyak bahasa-bahasa daerah supaya orang kemudian paham isi konstitusi. Nah, maksud saya adalah bikin konstitusi kita butuh persiapan. Ya, jangan asal sekedar keinginan politik tiba-tiba masuk lalu kemudian selesai dengan cepat. Ada aspirasi di sana, ada proses di sana, itu yang satu. Yang kedua adalah bukan sekedar konstitusi, tapi kesiapan kita terhadap krisis konstitusi. Saya mau bilang ya, saya belum lihat nih gerakan apapun teman-teman di DPR, ya, khususnya pembentuk undang-undang dan pemerintah, untuk kemungkinan menutup adanya misalnya begini, kita nggak minta-minta nih. Misalnya tiba-tiba pandemi luar biasa kejadiannya menjelang 2024 tinggi sekali angka, kita mustahil mengadakan pemilu. Kenapa kita nggak bersiap? Nah, itu yang membuat saya sayangkan betul kenapa kemudian kita tidak mencoba mengubah undang-undang pemilu. Padahal kalau kita bisa bangun ya undang-undang pemilu yang mempersiapkan diri terhadap masalah pandemi sebenarnya menarik. Misalnya di beberapa negara itu mereka merekayasa yang namanya sistem pemilihan. Jadi metode memilihnya yang direkayasa, dia persiapkan. Misalnya in terms of condition darurat, ya, dalam keadaan tiba-tiba tidak bisa memilih, maka pemilihan tetap dilakukan 2024, tapi misalnya dengan metode kotak pos, misalnya dengan varian-varian, ya. Itu yang saya bilang kesiapan. Nah, ini saya nggak tahu ya, orang bilang 2024 bahaya, ada pandemi dan lain-lain sebagainya, tapi saya tidak lihat kunjung kesiapan itu. Kesiapan untuk menghadapi pemilu, ya, kesiapan menghadapi kemungkinan krisis, misalnya kalau 2024, malah kemudian DPR dan pemerintah bersepakat tidak mengubah undang-undang pemilu.
Ya, Nah, oke. maksud saya begitu. Jadi dua hal sebenarnya kalau kita bicara konstitusi, perubahan konstitusi, kita mengubah konstitusi dengan proses yang lebih bermartabat. Pada saat yang sama, kita siapkan kemungkinan krisis konstitusi sehingga kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Uceng. Saya ke Mas Fazrul lagi ya. Mas Fazrul, tadi disinggung oleh Gus Jazil ya bahwa memang secara normatif Pak Jokowi sudah clear terkait dengan masa jabatan presiden. Tapi kan ini ada relawan, orang-orang di sekitar Pak Jokowi atau pendukungnya yang masih melakukan gerakan-gerakan. Mungkin beberapa di antaranya adalah kolega Mas Fazrul. Artinya memang ini kalau memang itu tidak ada kan harusnya ada teguran dari Pak Jokowi kepada mereka-mereka ini. Atau ada situasi apa sebenarnya? Terima kasih Margi. Ini saya sebenarnya senang sekali ada diskusi tentang konstitusi tentang amandemen ini. Kalau saya masih manusia bebas, saya akan hadapi nih. Oh, sekarang termasuk usulan-usulan kalau ada amandemen, apa yang perlu di amandemen ini. Oh, berarti Mas Fazrul sekarang terpasung nih. Maksudnya Mas Fazrul terpasung. Sayang atribut bebas nih, jadi dubes bebas. Sayang atributnya jubir presiden, jadi nggak bisa ikut berdiskusi. Aduh, padahal tadi keren banget dari Uceng, dari Pak Hidayat, dari Pak Abdurrahman Taha. Pengen saya menjawab, tapi aduh, atributnya keliru. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi, Mas Tajud. Oke, baik. Jadi jawabannya normatif saja. Pertama, mengutip tadi apa yang disampaikan oleh semuanya, termasuk tadi Gus Jazilul, bahwa ini hak konstitusional saja kan kalau berwacana. Nah, itu deh yang kita pegang. Sepanjang tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan begitu. Nah, itu yang pertama deh. Makanya Presiden tidak pernah juga tuh ngomong bahwa si A sampai si Z nggak boleh ngomong 3 periode, itu nggak pernah sih beliau mengatakan begitu. Tapi beliau sudah menyampaikan sikap politik. Dan memang hendaknya siapapun yang mendukung beliau, hendaknya juga tegak lurus kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini kan tegak lurus Undang-Undang 45, tegak lurus juga kepada reformasi, berarti para orang-orang yang mendukung beliau mestinya juga sudah tegak lurus kepada Pak Jokowi, artinya sikap politik beliau. Saya lihat Margi, ada beberapa yang menyuarakan itu sudah pada bertobat juga. Sudah ada, saya lihat ada yang bertobat juga. entah tobatnya tobat beneran atau tobat enggak, kita nggak ngerti juga. Tobat kenapa Pak Fazrul? Tidak bersalah kok tobat. Proposalnya kan bersalah itu. Mungkin proposalnya ada yang bilang karena bahwa tidak dia sesuai dengan maunya Pak Jokowi ya Pak, jadi bersalah itu. Oke. Kita sama sekali tidak mencampuri urusan kalau terkait dengan pernyataan kebebasan. Ini kan bagian dari kebebasan berpendapat dari para pendukung ya. Tetapi tentu kami mengharapkan agar para pendukung presiden juga tegak lurus lah dengan Presiden Joko Widodo. Ya, itu yang kami harapkan begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Fazrul, Pak Hidayat, Mas Uceng, Bang ART dan Gus Jazilul. Mohon izin saya sapa dulu pendengar Trijaya. Ini sudah banyak yang sudah ikutan dengan pertanyaan, tanggapan, dan komentar. Saya bacakan dulu ya. Saya mulai dari Pak Umar. Selamat siang Pak Umar. Pak Umar bilang 3 periode menurut saya nggak masalah selama didukung oleh rakyat supaya pembangunan yang belum kelar bisa dituntaskan. Ada Pak Nurman. Menurut Narsum, siapa yang menghembuskan isu 3 periode dan apa kepentingannya? Ada Pak Geral. Saya ingat pernyataan beberapa politisi, jika didukung mayoritas parpol, kenapa nggak lanjut 3 periode? Ada Pak Bayu. Amandemen, apakah betul ada kepentingan bohir? Jangan mengatasnamakan rakyat dong. Semua harus ekstra hati-hati. Ada motif memecah belah sepertinya. Ada Pak Hendri, selamat siang. Ada kaitannya nggak isu amandemen 3 periode dengan rencana pemindahan ibu kota? Ada Pak Sailendra, menurut saya belum clear. Nyatanya semua pakar bicara dan buat diskusi. Betul kata Mas Uceng, jangan percaya penuh dengan politisi. Ada Pak Dani, PKS jangan mau dikebuli lagi soal narasi politik. Cukup Pilgub DKI jadi pelajaran. Tolong awasi siapa yang bermain isu amandemen. Ada Pak Kris, ada motif dari pernyataan Ketua MPR. Mohon Pak Hidayat Nur Wahid dan Gus Jazil untuk menegur
Bambang Susatyo. Berani nggak? Negur ketua berani nggak? Ada Pak Reski. Pak Kiai Hidayat tuh bagian negur. Iya, pernah jadi ketua MPR juga soalnya Pak Hidayat. Analisa Mas Uceng tajam. Perlu ada kekhawatiran karena mayoritas parpol mayoritas koalisi parpol mendominasi. Bisa saja 3 periode terjadi. Ada Pak Geri. Saya ingat Gus Jasil di polemik yang lalu, semua bisa dilakukan selama rakyat dan parpol mendukung. Artinya 3 periode bisa saja dilakukan. Ada Pak Edi, saya berharap Mas Fazrul menjadi pembisik sejati untuk Presiden. Tolak 3 periode. Jika semua parpol pendukung setuju amandemen 3 periode. Oke, itu dulu ya. Mas Fazrul, kalau rakyat dan parpol ini setuju, Pak Jokowi kira-kira mau nggak? Beliau tidak pernah memberikan pernyataan juga terhadap pertanyaan itu. Yang tegas sikap politik beliau ya. Bahkan 2 hal deh yang beliau sampaikan. Yang pertama soal amandemen adalah urusan MPR, kemudian agenda amandemen urusan MPR, sikap politik adalah menolak perpanjangan maupun periode 3 periode, dan keempat berharap semua pendukung beliau setia, tegak lurus kepada apa yang sikap politik beliau. Oke, baik, terima kasih. Pak Hidayat, nyuwun sewu, monggo direspon dari pendengar tadi, Pak Hidayat. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ternyata kan kalau ukurannya adalah dari pendengar, yang lebih dikomentari adalah tentang amandemen perpanjangan masa jabatan presiden, bukan tentang PPHN kan, Mas? Iya. Oke. Saya ingin menyampaikan begini. Pertama, kalau tentang bab menegur ketua MPR, itu sudah terjadi, Pak. Kita pimpinan MPR itu ada grup WA antara kami. Di sana kita saling mengingatkan, saling mengkoreksi, dan termasuk hal itu sudah disampaikan kepada Pak Ketua MPR, dan beliau menegaskan bahwa beliau tidak bermaksud untuk mengklaim dan apalagi untuk mengatakan bahwa MPR mempunyai kehendak, mempunyai program. Beliau menyampaikan bahwa itu dalam rangka melaksanakan rekomendasi, itu dalam rangka menampung atau tetap menerima masukan daripada seluruh pihak. Jadi dalam tanda kutip itu sudah kami lakukan di grup internal kami di pimpinan MPR. Berikutnya tentang 3 periode. Saya tidak yakin bahwa partai-partai mendukung 3 periode. Ya sekalipun menurut Gus Jazilul, ya kalaupun melakukan ya boleh-boleh saja gitu kan, ini bukan dosa gitu ya. Tapi lihatlah pernyataan dari Bu Megawati Soekarno Putri yang kemudian diulangi terus-menerus oleh Pak Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR dari PDIP. Disampaikan juga oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Tegas Bu Megawati menyampaikan tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Itu diulangi kembali oleh Pak Ahmad Basara dalam beragam kesempatan. Bahkan beliau mengkritik dengan keras salah satu tokoh nasional yang menuduh dalam tanda kutip ya Pak Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Demikian juga yang disampaikan oleh Sekjen Pak Hasto Kristianto. Kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah selesai lah. Ya. Jadi itu satu. Nomor berikutnya saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Fajrul Rahman tadi bahwa Presiden Jokowi berharap agar pendukung beliau mendukung Pak Jokowi untuk tegak lurus dengan konstitusi, karena memang wajarnya pendukung itu yang mendukung apa yang dimaui oleh yang didukung kan gitu. Pak Jokowi tegas menyampaikan sikap politiknya dan itu sangat konstitusional. Harusnya seluruh pendukung ya jangan malah menjerumuskan beliau, jangan malah menampar wajah beliau, jangan malah sesuatu yang membuat beliau tidak menaati konstitusi. Harusnya pendukung yang sejati ya melaksanakan apa yang diinginkan oleh yang ingin didukung begitu. Kecuali dia punya agenda yang lain. Agenda-agenda yang ingin menunggangi Pak Jokowi untuk sesuatu yang sesungguhnya bukan merupakan agendanya Pak Jokowi. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin ada pendukung Pak Jokowi yang belum dapat jatah komisaris, jadi perlu tetap ramai gitu ya. Bergerak terus, oke, baik. Sambil menjerumuskan Pak Jokowi, jangan dong. Siap. Iya. Siap. Gus Jazil ditanggapi dari pendengar dan juga direspon tadi, ternyata tidak hanya Mas Uceng ya, ini publik juga banyak yang nggak percaya nih, khawatir lah dengan politisi ini. Monggo Gus. Ya, tadi memang pertanyaannya atau responnya lebih banyak pada masa jabatan presiden, yang itu menurut saya memang di MPR seperti disampaikan oleh Kiai Hidayat Nur Wahid tadi nggak ada dibahas itu. Dan sinyalemen presiden, partai-partai lain juga nggak ada. Tetapi kan namanya politik itu dinamis. Dan pergerakan masyarakat juga dinamis.
Tetapi dinamika perkembangan dan pergerakan masyarakat tidak boleh kemudian melanggar konstitusi. Itu aja. Presiden juga tunduk kok sama konstitusi. Kita sebagai partai pendukung juga mengikuti konstitusi itu. Tetapi faktanya wacana perpanjangan ini atau 3 periode ini terus berkembang. Saya juga nggak tahu siapa yang mengembangkan, apakah Pak Margi atau siapa. Saya nggak ada kepentingan, saya tidak ada kepentingan. Iya, nah oleh sebab itu kalau soal kecurigaan kepada politisi atau kepada ya biasa, asal kecurigaan itu rasional saja nggak ada masalah, sehingga itu menjadi perhatian buat kita semua gitu. Ya, tetapi tidak boleh juga berlebihan. Itu dinamika biasa yang menurut konstitusi juga boleh begitu. Dan kami juga jangan disebut tuh PKB juga mendukung 3 periode atau masa tidak juga. Tetapi wacana ini itu yang sekarang masyarakat kenapa arahnya ke sana? Padahal kita ini yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini itu bisa bekerja, ekonomi tumbuh, dan semua institusi negara fokusnya ke sana. Nah ini yang ada yang mendisrupsi, maksud saya begitu. Ada kelompok-kelompok yang kemudian mendisrupsi fokus ini. Pemerintah ini sudah berat kok untuk mengatasi keadaan yang ada. Itu tiba-tiba isunya berbelok ke arah 3 periode misalkan. Ya itu biasa saja menurut saya sih. Silakanlah para pengamat memberikan saran apa toh. Itu bukan pengamat yang memutuskan, itu politisi. Ya, baik. Terima kasih Gus Dan Jazil. kita menerima mandat dari rakyat untuk melakukan itu. Gitu. Ya, terima kasih Gus. Bang ART direspon dari pendengar tadi. Bang ART masih bersama kita? Masih. Direspon dari pendengar tadi, silakan. Ya, kalau saya bahwasanya saya hanya mengingatkan bahwa jangan kita melukailah daripada perjuangan reformasi ini. Bahwa hari ini memang kami kerja dari MPR itu memang belum ada membahas persoalan itu. Memang hanya menindaklanjuti rekomendasi yang ada kemarin. Selamat siang. PPHN ditujukan kepada Lagi masih di bandara ini, Bang? Bandara, Bang, saya. Iya, Oke, siap. Nanti lanjut ya, Bang Taya. Sampai clear dulu tadi. Mas Uceng, Mas Zainal, direspon dari pendengar tadi, silakan. Saya sih pikir begini ya, ada 2 hal yang saya mau bilang. Yang pertama, kalau kita lihat kenapa isu 3 periode itu sulit mati, karena memang pada dasarnya selain yang tadi sudah kita bicarakan ya, asap dan lain-lain sebagainya, tapi memang bahkan ketika kita berbicara soal isu GBHN atau PPHN, yang itu ditaruh di Undang-Undang Dasar, besar kemungkinannya berimplikasi ke masa jabatan presiden dan metode pemilihan presiden. Kenapa? Karena yang namanya konstitusi itu bangunan, ya, jadi satu struktur, ditarik satu pasal, itu bisa bergerak di pasal yang lain. Ya, jadi memang harus yang saya bilang tadi, harus diperhatikan utuh yang namanya konstitusi itu, karena mustahil sebenarnya kita cuma bilang kita cubit di satu pasal, itu kemudian tidak bergerak di pasal lain. Saya berikan contoh misalnya, menghidupkan GBHN pasti menambah kewenangan MPR, ya misalnya, kalau itu dikeluarkan oleh MPR, atau misalnya kemudian ya menambah lagi kewenangan mengeluarkan produk hukum yang tap MPR, yang itu sudah hilang. Dan kalau itu terjadi, banyak turunannya, termasuk pertanggungjawaban presiden dan lain-lain sebagainya. Makanya saya sih merasa wajar ya ketika pemirsa sebagian besar itu menanyakan hal yang itu, karena baik hal itu sendiri memang masih ada nampak asapnya, pada saat yang sama ya berbicara pun soal GBHN pun sebenarnya kalau mengikuti pola yang dibicarakan selama ini sangat mungkin untuk merujuk ke arah ini. Nah yang kedua saya mau begini ya, bahwa yang namanya konstitusi itu jelas. Ya, kalau kita baca Undang-Undang Dasar itu memang milik MPR. Itu miliknya DPR plus DPD. Ya, 136 anggota DPD dan 575 anggota DPR. Tapi konstitusi nggak bisa dilihat sesederhana dan sepolitis itu. Konstitusi itu milik kita semua. Kita nih yang punya. Jadi nggak bisa dibahasakan menurut saya
sepanjang kita mau ubah bisa ubah, atau sepanjang kita tidak mau ubah kita tidak mau ubah. Enggak dong. Harus ada proses yang namanya partisipasi, aspirasi, representasi masyarakat, itu yang harus dikelola kembali. Jadi konstitusi itu benar sih kalau secara secara otoritas ya memang milik DPR dan DPD. Tapi kalau kita bicara konstitusi itu adalah kesepakatan kolektif bangsa, milik kita semua, ya jangan dong. Kalau masyarakat bilang jangan ubah, ya jangan diubah gitu. Ya, jangan dipaksakan, karena sekarang saja sampai sekarang menurut saya isu soal amandemen ini kalau dalam berbagai survei, yang terakhir ada survei saya lupa beberapa hari yang lalu yang sempat dimuat di beberapa media itu kan, isu amandemen itu sendiri orang tidak tahu dan orang menolak kan itu amandemen itu. Jadi maksud saya balikkan kata konstituen itu jangan hanya sekedar milik politisi, tapi dia menjadi milik publik juga, ya, milik keinginan konstituen yang dikonstitutkan di dalam bentuk konstitusi. Itu barangkali dua hal yang Baik, Mas Uceng, apakah isu amandemen mulai dari PPHN dan lain itu bagian dari bargain politik antara legislatif dengan eksekutif? Kalau bicara kemungkinan tidak ada yang tidak mungkin ya, mungkin saja. Apalagi memang perilaku politik kita memang begitu. Kenapa? Karena dalam sistem presidensil tarik menarik kepentingan terbesar itu adanya di presiden dan parlemen. Berbeda dengan sistem parlementer yang tarik menarik terbesarnya itu di dalam parlemen. Itu ciri teori dan semua orang bicara itu. Dan memang artinya begini, dalam sistem presidensil penyakit utamanya itu adalah tarik menarik kepentingan antara presiden dengan parlemen. Makanya kalau kemudian berbagai isu dalam kaitan dengan produk parlemen, ya termasuk undang-undang dasar tentu saja karena DPD dan DPR ada di sana, itu biasanya memang pasti diwarnai tarik-menarik kepentingan politik antara presiden dengan itu. Jadi makanya kalau saya bilang tadi, kenapa pesan presiden itu harus jelas, gamblang dan kuat? Ya karena itu sistem presidensil itu memang tensinya atau pendulumnya itu berada di tarik-menarik antara presiden dengan parlemen. Nah makanya kalau bicara kemungkinan nggak ada yang tidak mungkin bahwa itu menjadi produk kesepakatan politik, ataukah apakah itu menjadi produk bargaining politik. Nah tinggal sekarang kita lihat apakah aktor-aktor di situ, presiden, parlemen, itu mau fair dan jujur ya ketika ingin mengubah sesuatu itu berdasarkan berbasis keinginan rakyat kah, atau hanya sekedar berbasis keinginan politik. Oke. Terima kasih Mas Uceng. Kita sudah di akhir diskusi, nggak berasa sudah hampir 2 jam ya. Ini narasumber ada beberapa kegiatan yang lain, jadi saya ingin segera akhiri. Tapi saya ingin ada closing statement dari seluruh narasumber terkait dengan tema kita, yakni amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk apa? Yang pertama, saya ingin Bang ART, anggota DPD RI, yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI. Silakan, Bang Abdul Rahman Taha. Ya, kalau saya bahwasanya dengan adanya isu yang muncul ini dengan amandemen, bahwasanya kita harus melihat secara komprehensif, menerima masukan-masukan dari masyarakat, utamanya dalam hal ini kami ini adalah representatif daripada daerah dan rakyat yang ada di daerah. Jadi yang kedua, ini jangan melukai lagi daripada reformasi perjuangan kita, dan jangan meninggalkan sebuah catatan sejarah bagi regenerasi dalam hal diri saya sendiri sebagai politisi, menjadi sebuah sejarah yang memilukan bagi negeri ini. Oke, baik. Saya paham bahwa Bang Oke, Bang ART. Oke, Bang. Terima kasih. Cukup. Ya, cukup ya. Oke, Bang. Ya, terima kasih Bang ART. Lanjut, juru bicara Presiden Republik Indonesia, Fajrul Rahman. Silakan Mas Fajrul. Terima kasih. Pertama, berdasarkan informasi Pak Yazilul, kita jadi sudah tahu bahwa pertemuan dengan Presiden itu tidak membicarakan tentang amandemen secara khusus. Ya. Itu yang pertama kan. Dan kemudian tadi dari Pak Hidayat tegas juga mengatakan itu bukan urusannya pimpinan, tetapi urusannya anggota dari MPR.
Kemudian yang ketiga, kita juga tegas Presiden mengatakan bahwa amandemen maupun isi dari agenda amandemen itu urusannya MPR. Dan Presiden sudah menyatakan sikap politik tegas. Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan Uceng bahwa konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Terakhir, kita berharap menghimbau kepada para pendukung Presiden untuk tegak lurus terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo tersebut, yaitu setia kepada Undang-Undang 45 dan setia kepada amanah reformasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fazrul. Lanjut, pakar hukum tata negara dari UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mukhtar. Mas Uceng, silakan closing statement. Begini ya, kalau kita balik ke tema polemik Trijaya hari ini kan itu amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk apa? Saya pikir sebenarnya ada 4 pertanyaan lain yang harusnya dipertanyakan lagi. Satu, kalau mau amandemen, timingnya kapan? Ya, tentu sekarang itu problem. Ya, walaupun perubahan Undang-Undang Dasar bukan hal yang tabu, tapi kalau sekarang problem, ya pandemi dan lain-lain sebagainya itu menjadi problem tersendiri. Jadi timing. Yang kedua adalah bagaimana nasib aspirasi publik dalam proses itu. Seperti saya sudah sampaikan, aspirasi itu menjadi penting. Ya, makanya itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah kalau mau diubah demi kepentingan siapa sebenarnya? Apakah demi kepentingan publik atau demi kepentingan politik? Dan yang terakhir yang paling tidak kalah pentingnya adalah kalau amandemen apa isinya? Ya, karena isinya itu akan sangat bergantung pada apakah isinya itu adalah agenda yang diinginkan oleh publik atau agenda yang sebenarnya diinginkan politisi saja. Jadi ada banyak sebenarnya pertanyaan selain pertanyaan yang dibuat polemik dan sebenarnya bisa kita sambung pertanyaan-pertanyaan lain dan itulah sebabnya kenapa kemudian kita harus membicarakannya secara serius. Ya, oke. Terima kasih Mas Uceng. Lanjut Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Monggo Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Jadi sampai hari ini memang MPR masih melakukan kajian dan mendengarkan aspirasi-aspirasi. Jadi yang diingatkan oleh Bang Uceng tadi sangat benar. Kita masih justru mendengarkan aspirasi-aspirasi. Karenanya nggak selesai-selesai itu tentang masalah rekomendasi untuk amandemen, karena aspirasi masih harus didengarkan. Nomor 2, memang MPR sendiri sebagai dalam tanda kutip rumah kebangsaan yang di dalamnya ada anggota DPR, anggota DPD, pastilah mendengarkan aspirasi-aspirasi itu, dan sekalipun anggota MPR yang nanti akan mengajukan usulan perubahan, pasti juga akan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Dan sampai hari ini tidak ada satupun anggota MPR yang sudah mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, baik terkait dengan PPHN maupun terkait dengan masa perpanjangan masa jabatan Presiden. Apalagi anggota MPR juga adalah terkait dengan partai politik. Karena yang mengajukan calon presiden partai politik, yang mengajukan calon anggota DPR juga partai politik, kecuali DPD, begitu ya. Maka pastilah mereka juga merujuk pada partai politik masing-masing. Dan sampai hari ini tidak ada satupun ketua partai politik yang mengatakan mendukung perubahan Undang-Undang Dasar untuk perpanjangan masa jabatan Presiden. Tidak ada satupun ketua partai politik yang menyuruh ataupun menginstruksikan anggotanya untuk mengusulkan perubahan terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Kalau tentang PPHN, lagi-lagi masih sangat dinamis, ya, masih sangat dinamis. DPD punya sikap yang ada tambahannya bila didukung amandemen terkait dengan kewenangan DPD. PKS tetap istiqomah dengan sikapnya yang dulu, yaitu tidak setuju dengan perubahan Undang-Undang Dasar, setuju dengan adanya PPHN, tetapi itu cukup dengan adanya undang-undang. Jadi ini juga belum selesai. Kalau saja hitungan matematik seolah-olah semuanya sudah bergabung dengan pemerintah dan karenanya dinamikanya sangat mudah melakukan perubahan, ini sudah selesai sejak kemarin-kemarin. Tapi ternyata kan tidak pernah selesai karena memang peta politiknya tidaklah semacam itu. Yang terakhir tentu saya sangat setuju dengan disampaikan oleh Pak Fajrul Rahman tadi. Semua pihak hendaknya betul-betul memegangi konstitusi, melaksanakan konstitusi, tegak lurus dengan konstitusi. Apalagi yang menyebut diri sebagai pendukungnya Pak Jokowi, harusnya betul-betul justru mendukung Pak Jokowi untuk tegak lurus dengan konstitusi. Jangan malah kemudian melakukan sesuatu yang dikritisi oleh Pak Jokowi, yaitu menampar wajah Pak Jokowi atau menjerumuskan Pak Jokowi. Janganlah, kasihanlah, beliau sudah sangat berat. Jadi terakhir sekali tentu kita berharap dengan komitmen dengan konstitusi, dengan spirit reformasi, maka kita menjadi bagian daripada solusi untuk permasalahan bangsa dan negara yang sekarang semakin berat dengan adanya COVID-19 tersebut. Siap. Matur suwun Pak Hidayat. Terakhir Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB, Zazil Fawait. Gus Jazil, monggo closing statement. Terima kasih Pak Margi.
Pertama, kita hormati konstitusi dan kita hormati kewenangan MPR untuk memiliki kewenangan mengubah undang-undang atau amandemen. Namun sampai hari ini tidak satupun memang yang mengusulkan untuk dinamika baik masukan konstitusi. Saya harap dinamikanya atau dinamika yang berkembang itu betul-betul cerminan dari kehendak rakyat atau kehendak masyarakat banyak, bukan kehendak sebagian atau kehendak orang per orang atau para elit, sehingga seandainya terpaksa atau ada momen perubahan amandemen itu betul-betul diharapkan untuk perbaikan masyarakat atau rakyat kita semua. Oleh sebab itu kami dari PKB terbuka untuk menerima masukan apapun terkait dengan perbaikan konstitusi, tetapi dinamikanya tidak boleh kita melanggar atau melampaui undang-undang ataupun peraturan yang ada. Ya. Saya pikir itu wajar saja masyarakat ini perlu penjelasan dan perlu wacana, tetapi kecurigaan, suudzon atau apapun, saya harap itu tidak kita kedepankan. Tetapi kedewasaan berdemokrasi, berwacana, menghormati konstitusi, saya pikir itu yang harus kita kedepankan. Baik oleh Presiden maupun lembaga negara yang lain. Oke. Matur suwun Gus Jasil, terima kasih. Pak Hidayat, matur suwun, terima kasih. Mas Fajrul, terima kasih. Mas Uceng, terima kasih. Mas Uceng. Bang ART, terima kasih juga. Salam sehat semuanya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi dan kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pendengar Trijaya, polemik Trijaya dengan tema Undang-Undang Dasar 1945, amandemen untuk apa? Bersama Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB, Zazilul Fawait, Wakil Ketua MPR dari fraksi PKI, Hidayat Nur Wahid, ada anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang juga anggota Badan Pengkajian MPR, Abdul Rahman Taha, dan juga ada juru bicara Presiden Republik Indonesia, Fajrul Rahman, serta pakar hukum tata negara dari UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mokhtar. Terima kasih kepada Anda yang sudah ikutan ya. Mohon maaf untuk pertanyaan tanggapan yang belum sempat kami bacakan. Mudah-mudahan terwakili dan mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di polemik pekan depan. Atas nama tim polemik yang bertugas, produser acara Jakawana, dibantu tim teknik, tim operator, dan tim medsos Trijaya FM, saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum.